Anda kembali di Metro Siang pemirsa, juru bahasa isyarat merupakan seseorang non-tunarungu yang menguasai bahasa isyarat dan dapat menginterpretasikan bahasa tutur menjadi bahasa isyarat agar penyandang tunarungu memahami pesan yang disampaikan. Juru bahasa isyarat tidak hanya menceritakan sesuatu secara visual namun juga mengekspresikannya melalui raut wajah dan bibir agar mudah dipahami oleh lawan bicaranya. Namun sayangnya hingga saat ini profesi ini belum diakui oleh pemerintah dan tidak heran hingga tahun 2016 juru bahasa isyarat tercatat baru 34 orang. Selama 21 tahun sudah, Edik Widodo membantu komunitas penyandang tunarungu sebagai juru bahasa isyarat. Awalnya, Widodo tergerak untuk mempelajari bahasa isyarat untuk membantu komunitas penyandang tunarungu yang mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi di gerejanya. Namun seiring dengan waktu, ia memutuskan untuk mendalami bahasa isyarat demi membantu kelompok tunarungu serta tunawicara dalam berkomunikasi. Hingga tahun 2019, dari 6.008.640 orang penyandang disabilitas di Indonesia, 472.852 orang adalah penyandang tunarungu dan 164.683-nya adalah tunawicara. Tak ayal, peran sosok juru bahasa isyarat seperti Edik Widodo semakin dibutuhkan di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Semua orang berhak mendapatkan informasi seputar COVID-19, termasuk orang dengan keterbatasan pendengaran. Menurut Widodo, juru bahasa isyarat tak hanya menceritakan sesuatu secara visual, namun juga mengekspresikannya melalui raut wajah dan bibir agar mudah dipahami oleh lawan bicaranya. Namun sayangnya, hingga saat ini profesi ini belum diakui oleh pemerintah. Tak heran jika hingga tahun 2016 juru bahasa isyarat tercatat baru 34 orang. Sukanya itu kalau bagi saya itu, saya menerjemahkan terus tuli melihat saya terus dia ngangguk-ngangguk, itu bagi saya penghargaan. Profesi ini kan secara hukum juga boleh bilang belum diakui secara resmi oleh pemerintah. Karena memang baru di tahun-tahun akhir 2005 ke atas itu profesi ini baru muncul kebutuhannya. Hal senada juga disampaikan juru bahasa isyarat lainnya, Pinky Warrow, yang berharap agar juru bahasa isyarat dijadikan profesi resmi oleh pemerintah Indonesia dan bukan lagi sebagai pekerja sosial biasa. Pemerintah, saya harap pemerintah akan mulai menerima kami, JBI, juru bahasa isyarat, sebagai suatu profesi yang resmi. Jadi kayak sekretaris, kayak dokter, kayak perawat, kayak itu. Karena saat ini kami masih dianggap sebagai pekerja sosial. Menurut penelitian etnolog, lembaga yang mengkaji segala bahasa di muka bumi, saat ini jumlah penutur bahasa isyarat di dunia mencapai 4,8 juta orang. Hak memperoleh informasi bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Terutama dalam masa pandemi ini, akses informasi sangatlah penting untuk dimiliki seluruh lapisan masyarakat. Kita mendukung bagaimana kaum disabilitas itu mendapatkan informasi dan mendapatkan proses dalam mereka mencerna informasi yang mereka terima di televisi. Peran juru bahasa isyarat seperti Pinky Warrow maupun Edik Widodo tidak bisa dipandang remeh. Upaya pemerintah dalam mengakui peran juru bahasa isyarat sebagai profesi tentu sangat dinantikan agar jumlah orang yang memiliki kemampuan ini semakin bertambah banyak. Dari Jakarta, Yusrin Zata, Metro TV.